Yesus segalanya buat kami semua yang hadir malam hari ini. Yesus yang luar biasa, yang berarti, yang tidak dapat digantikan dengan siapapun di bawah kolongan ini. Mari buka hati saudara dengan sungguh di hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarkanlah firman itu masuk tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Kita renungkan baik-baik apa yang Tuhan nyatakan buat kita sekalian lewat bagian-bagian dari kebenaran yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini. Buka hati saudara. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang siap diberkati malam ini sama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali malam hari ini bisa ada kembali berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini bersama dengan persekutuan doa. Haleluya. Saudara yang diberkati, saya mungkin tidak salah 3 kali sudah ada di tempat ini dan kita semua sudah mungkin saling kenal sekalipun cukup jarak waktu yang lama karena 2 tahun kita tidak bertemu.
Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini saya percaya bahwa tidak ada satupun yang Tuhan mau biarkan pulang tanpa diberkati. Karena kita percaya di dalam ibadah ada berkat Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu pasti diberkati malam ini. Lebih kencang, kamu pasti diberkati malam ini. Ya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tema khotbah yang akan saya seberangkan buat kita malam hari ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bilang samping kiri kanan, hidup yang saudara yang diberkati Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan ini adalah sesuatu yang merupakan bagian penting di dalam kehidupan kekristenan. Saudara, saya ulang lagi, perkenanan kita di hadapan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang hanya sekedar menjadi Kristen saja tanpa kita memiliki perkenanan kepada Tuhan. Sebab apapun yang kita lakukan di dalam kekristenan kita, jikalau itu tidak berkenan kepada Allah atau tidak disetujui oleh Allah, maka semuanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia belaka. Orang bisa bilang capek percuma. Saudara, semua yang kita lakukan akan dinilai nol. Semua yang dilakukan akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena itu saudara, betapa pentingnya kita menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya saja apa yang kita lakukan, bahkan saudara, kalau kita tidak berkenan kepada Allah, maka tentu saudara, kehidupan ini akan berakhir dengan sebuah kebinasaan. Kehidupan ini akan berakhir dengan neraka. Karena perkenanan Tuhanlah yang bisa membawa saudara menikmati surga yang kekal. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Makanya Alkitab menyatakan berulang-ulang kali nasihat tentang bagaimana kita harus berkenan kepada Allah. Perhatikan 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang pertama. Tampilkan ayat itu. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 4 ayat pertama. Huruf dong ada baku tindis kiri kanan, jadi buka Alkitab saudara sambil memperhatikan kalimat-kalimat yang mungkin tidak ada di dalam bisa dibaca di slide. Oke, mari sama-sama 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya sampai situ. Ya, saudara, perhatikan. Paulus berkata, beta minta airnya. Beta minta airnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Beta nasihati bosong semua supaya bosong hidup, dikatakan dalam ayat itu, berkenan kepada Allah. Sekali lagi lanjut mulai dari kata hal. 1, 2, 3. Hal itu memang telah kamu turuti. Saudara, berarti jemaat yang ada di Tesalonika bukan tidak berkenan, mereka sudah berkenan. Mereka sudah menturuti apa yang dinasihati oleh Paulus. Mereka dengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus dan mereka mau hidup berkenan kepada Allah. Tetapi meskipun mereka sudah menuruti, Alkitab mengatakan selanjutnya mulai dari kata tetapi. 1, 2, 3. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguhlah. Bilang samping kiri kanan, jangan puas kalau sudah berkenan. Ingat, saudara, kita harus terus berkenan. Perhatikan kata bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh lagi. Ditulis dalam bentuk kontinu, artinya terus menerus. Artinya bukan satu kali, artinya bukan hanya hari ini, tapi sepanjang masa hidup kita, kita harus mencari perkenanan Allah. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi semua umat kepunyaannya yang telah ditebus olehnya. Beri tepuk tangan
buat kita sekali. Sebab kalau kita tidak menjadi Kristen yang berkenan pada Injil, Paulus mengatakan begini. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat sama-sama ayat ini. Saya mau kita membacanya ayat ini bersama-sama. Galatia pasal pertama ayat yang ke-10. Oke. Jadi 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia? Atau adakah ku coba berkenan kepada manusia? Stop. Paulus bilang, adakah beta cari manusia pun suka? Adakah beta cari perkenanan ini kepada manusia? Saudara yang diberkati Tuhan, ini pertanyaan semua. Ini pertanyaan semua. Jadi Paulus bertanya, kalau saya jadi pendeta, saya jadi hamba Tuhan, saya jadi rasul, saudara buang apa? Saya melayani Tuhan, saya cari kesukaan manusia, atau saya mencoba berkenan kepada manusia? Ayat itu mengatakan 1, 2, 3 menerikan sekiranya 1, 2, 3 sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka tanya samping kiri kanan, kalau bukan hamba Kristus, hamba apa? Jawab, hamba apa? Hamba apa? Kalau bukan hamba Kristus, hamba apa? Ulang, kalau bukan hamba Kristus, hamba apa? Hamba setan. Saudara yang diberkati Tuhan, berarti orang yang berusaha mencari perkenanan manusia itu hamba setan, bukan hamba Tuhan, bukan hamba Kristus. Karena orang yang mau jadi hamba Kristus, dia bukan mencari perkenanan manusia, tapi dia mencari perkenanan Tuhan. Bahasa yang mungkin lebih sederhana, cari muka dan Tuhan Allah. Jadi potong datang gereja itu bukan cari muka dan siapa-siapa, potong cari muka dan Tuhan. Saudara, potong datang gereja ini bukan untuk orang lihat potong, tapi potong datang gereja supaya Tuhan yang lihat potong. Saudara diberkati, saya melayani malam ini bukan supaya berkenan kepada saudara, tapi berkenan kepada Tuhan. Sebab apa artinya berkenan kepada manusia, tapi tidak berkenan kepada Allah? Ayat itu berkata, maka saya bukan hamba Kristus, saya bukan hamba Tuhan, kalau saya hanya mencari perkenanan manusia. Amin. Amin. Tanya lagi samping kiri kanan, ini malam datang cari apa? Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Anda cari perkenanan Tuhan, hidupmu pasti diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini bukan karang-karang. 2 Korintus 6 ayat 2. Lihat ini. Jadi kalau orang berkenan kepada Allah, Tuhan akan bikin halal besar. Saudara lihat 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Perhatikan, mari lihat ayat ini. Saya bacakan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, pada waktu aku berkenan, apa yang dikatakan? Aku akan mendengarkan engkau, dan aku pada itu aku akan menyelamatkan, aku akan menolong. Amin. Amin. Pada waktu apa Tuhan berkenan? Jadi Anda mau rajin gereja, tapi kalau tidak cari perkenanan Tuhan, minta maaf. Lu berdoa, Tuhan sonenya, Tuhan sone tolong, Tuhan sone selamatkan. Karena yang Tuhan mau tolong adalah ketika Tuhan berkenan. Kalau Tuhan setuju, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan rasa dienakkan, bahasa yang mungkin lebih gampang, ya. Maka saudara diberkati, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Malam hari ini kalau engkau datang mencari perkenanan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kamu datang dengan sakit penyakit, bukan tim yang akan menyembuhkan, tapi Tuhan yang engkau cari perkenanannya, dialah yang akan menyembuhkan engkau. Amin. Kalau saudara datang mencari perkenanan Tuhan, bukan tim yang akan tolong saudara, tapi Tuhan yang akan tolong saudara. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, malam ini saya mau cari perkenanan Tuhan. Ya, saudara. Ya,
Sehingga orang-orang yang datang dengan beban berat, kalau dia cari perkenanan Tuhan, pulang itu muka seri-seri, muka saudara diubahkan Tuhan. Karena di dalam ibadah Tuhan melakukan mujizatnya. Karena kita berkenan kepada Allah, kita betul-betul menyenangkan Tuhan, kita betul-betul saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sekali lagi waktu kita berkenan, Tuhan dengarkan kita. Orang lain bisa tidak dengar saudara, orang lain bisa tidak tolong saudara, orang lain bisa tutup mata atas saudara. Tapi Tuhan, kalau dia berkenan, tidak ada satu yang bisa menghalangi, tidak ada satu yang bisa tutup, tidak ada sesuatu apapun yang bisa talang. Kalau Tuhan sudah berkenan, dia akan menyatakan berkatnya untuk kita sekalian. Amin. Hanya persoalan banyak orang soalnya cari perkenanan Tuhan, cari perkenanan manusia. Kalau anak mau saudara masuk pegawai negeri, dong pikir temu bos. Kalau dong pikir temu bos, dong bawa itu ayam panggang, ikan bakar. Ya saudara, kasih di bos supaya bos cepat. Nanti bapak tolong dia punya anak. Tapi kalau datang ke Tuhan, datang kere-kere sah, datang jalan lenggah sah, saudara. Hanya saudara orang-orang begini, dianggap bahwa manusia lebih hebat, manusia lebih berkuasa daripada Tuhan Allah. Anda keliru, dengar baik-baik. Kalau saudara betul-betul mencari perkenanan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu mengerjakan, bahkan jauh melampaui apa yang kau doakan dan apa yang kau pikirkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudara yang diberikan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bahkan setan pun Tuhan bisa pakai, saudara, untuk jadi berkat buat saudara. Saudara yang berkat itu, kalau Anda berkenan kepada Allah, tidak ada yang bisa Tuhan ubahkan, saudara. Terlalu gampang. Suatu hari seorang nenek, saudara, dia rajin sekali beribadah kepada Tuhan. Ya, tetapi di samping rumah si nenek ini ada juga nenek yang lain. Tapi nenek yang lain ini tidak tahu gereja. Pamongkol minta ampun. Tapi saudara, nenek yang ini yang rajin gereja ini hidupnya pas-pasan. Ya, dia seorang yang hidupnya pas-pasan. Tapi yang satu yang tidak tahu ibarat ini hidup berlimpah, duit banyak, hartanya banyak, saudara. Karena suaminya waktu meninggal tinggalkan warisan terlalu banyak. Tapi yang satu nenek ini miskin, saudara. Tapi nenek yang miskin ini tiap hari berdoa, tiap hari berserah kepada Tuhan, tiap hari andalkan Tuhan. Hanya Tuhan saja menjadi andalan. Saudara yang diberkati, satu hari kelak, nenek yang kaya raya tapi tidak tahu kenal Tuhan itu berkata kepada nenek yang miskin, "Woi, lu ini adong terus. Ya, maluku miskin ini juta lalu. Beta lu lihat, soal tahu gereja, soal tahu ibadah, beta lihat, soal susah dulu." Ya saudara yang diberkati itu. Tapi meskipun diejek begitu, si nenek miskin ini tidak pernah, saudara, berhenti berdoa, tidak pernah berhenti beribadah. Dia setia terus kepada Tuhan. Meskipun diolok, diejek tiap hari. Saudara yang diberkati, satu hari dia tidak punya uang, tidak punya beras di rumah. Dan hari itu saudaraku, dia hanya bisa berdoa saja. Dia hanya bilang, "Tuhan, hari ini aku tidak punya apa-apa." Tapi pas begitu dia berdoa, tanpa saudara kita sadari, si nenek kaya datang bertamu di rumah. Saudara, mau ejek lagi, mau olok lagi. Tapi begitu nenek sampai di depan pintu, nenek dengar, "Mantu ada berdoa." Mantu ada berdoa, saudara. Maka si nenek yang kaya itu kemudian pulang ke rumah. Waktu nenek yang kaya pulang ke rumah, nenek yang kaya ini, saudara, mau membuat supaya ejekannya tambah lebih lagi. Maka saudara yang diberkati itu, nenek yang kaya itu kemudian membeli beras, membeli sayur, saudara, lalu kemudian isi masuk uang di dalam amplop, lalu kemudian dia cepat-cepat, saudara, suruh orang antar di depan pintu rumah si nenek miskin. Saudara, begitu ini nenek miskin, amin. Nenek miskin buka pintu, saudara. Nenek miskin, ya, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberi berkat buat aku." Tapi nenek kaya meloi dari samping lalu bilang, "Weh, bukan lumpung Tuhan, tapi beta yang kasih lu." Saudara, lalu nenek miskin bilang begini, "Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah pakai setan juga untuk memberkati aku." Ya, saudara.
Tuhan bisa pakai untuk memberkati hidupnya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya hari ini saudara, jangan pernah lewatkan kesempatan. Setiap kali beribadah, saya cari perkenanan Tuhan. Karena waktu ada perkenanan Tuhan, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Perhatikan, ini berkat yang kedua kalau saudara berkenan kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 14. Mari perhatikan, sama-sama kita baca ayat ini. Lukas pasal 2 ayat 14. Jemaat Tuhan, 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang saudara, orang yang hidup berkenan kepada Allah itu damai sejahtera Allah hadir di antara mereka. Orang yang berkenan kepada Allah bukan hanya Tuhan dengar dia pun doa, bukan hanya Tuhan tolong dia, bukan hanya Tuhan selamatkan dia, tapi menurut Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Orang yang hidup berkenan kepada Allah tidak akan kehilangan damai sejahtera. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi damai sejahtera tidak akan hilang bagi orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, persoalan terbesar hari-hari ini adalah orang tidak punya damai sejahtera. Ya. Saudara, orang tidak punya damai sejahtera. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, terbukti jelas. Kenapa orang lari ke narkoba? Kenapa orang lari saudara untuk melihat, mencari hal-hal kenikmatan dunia? Karena dia sendiri tidak memiliki damai dalam hatinya. Dia tidak mempunyai damai dalam hati. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang itu mencari damai yang semu, mencari damai yang sementara. Padahal mereka lupa kalau hidup berkenan kepada Allah. Alkitab berkata orang itu akan melihat damai sejahtera dari Tuhan. Dan menurut catatan Yohanes, kalau saudara mendapatkan damai sejahtera yang daripada Allah, itu tidak sama seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Karena damai sejahtera yang diberikan Allah sifatnya kekal, tidak kondisional, tidak dipengaruhi oleh apapun. Itulah damai sejahtera yang Allah berikan. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, di kota Zan banyak orang tidur di bawah AC, tapi sonde sono, bola kiri, bola kanan, bola balik. Pikir apa? Sudah, tidak ada. Padahal AC ini kadang-kadang orang bilang begini, hai, panas, hai. Itu panas bukan datang dari luar, datang dari dalam sini. Ya sudah. Karena orang tidak ada damai sejahtera. Orang kalau tidak ada damai sejahtera, dia mencari damai sejahtera di luar. Orang kalau damai sejahtera tidak ada, semua orang dalam rumah jadi salah semua. Lu masak tidak kurang garam, lu jadi kurang garam. Ya saudara. Lu masak pas garam, dia bilang lewat garam. Itu karena orang tidak ada damai sejahtera dalam hati. Makanya istri kadang-kadang dapat caci maki dari laki-laki yang tidak ada damai sejahtera. Banyak saudara rumah tangga hancur disebabkan kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu sesuatu yang penting dalam hidup ini. Tanpa damai sejahtera, orang punya tekanan hidup yang sangat tinggi. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Saya pernah tanya dokter, ya. Satu kali saya pergi tanya dokter, karena saya pas berobat, saudara. Tapi penyakit saya bukan seperti penyakit itu. Saudara yang diberkati Tuhan, saya pergi lalu saya tampung pertanyaan dari jemaat. Terima kasih. Saya tampung pertanyaan dari jemaat. Jemaat saya tanya begini, Pak Pendeta, saya ini makan non-stop. Pagi makan, siang makan, setengah siang saya makan, sore saya makan, malam makan.
tengah malam saya makan lagi. Nah saudara diberkati, makan satu hari bisa 6 kali. Tapi dia tanya, Bapak kenapa pelambung ini main kumat terus? Ya saudara, padahal makannya teratur, bahkan lewat. Makan sudah lewat ini, saudara. Tapi kok bisa kena lambung? Lalu saudara saya bilang begini, saya juga tidak dokter, jadi nanti tunggu 1 kali waktu saya tanya dokter. Lalu pertanyaannya agak sulit. Ya saudara yang diberkati, lalu saya tanya dokter bilang begini, orang sakit lambung itu bukan hanya karena makan terlambat atau kurang makan. Ternyata saudara karena pikiran yang terlalu banyak bisa mengakibatkan orang sakit lambung. Jadi kalau orang tidak ada damai sejahtera, dia tampung semua dia masalah di dalam otak ini, lama-lama asam lambung naik. Kalau asam lambung naik, maka lama-lama mulai sakit di sini. Jadi saudara, ini sumbernya di sini. Ini sumbernya di sini, di otak kita, di pikiran kita. Karena itu saudara diberkati, Alkitab berkata, saudaraku, hati yang gembira adalah apa? Hati yang gembira adalah apa? Bilang samping kiri kanan, bikin hati gembira dong. Memang kita selalu omong ini. Ada orang itu memang lihat potong itu sudah bisa ya buka karam terus. Memang ada orang tipe buka karam. Ya, tipe buka karam. Biar lu mau bikin karma pun dia buka karam. Saudara yang diberkati. Ingat, ada sekarang olahraga tertawa. Ya. Jadi orang-orang tertentu ya ada dalam tekanan tuh. Jadi disuruh supaya senang. Ada olahraga tertawa. Nah sebelum Anda disuruh dokter olahraga tertawa, tertawalah sekarang. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Hidup ini, saudara apa yang diberkati Tuhan, saya ulang ada masalah. Siapa yang bilang tidak ada masalah? Tapi nikmati hidup dalam sukacita. Karena saudaraku, kita ini orang-orang yang diberi damai sejahtera bukan dari dalam dunia ini. Damai sejahtera kita dari Tuhan. Damai sejahtera kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Damai sejahtera kita itu melampaui akal dan pikiran kita. Itu kata firman Tuhan. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi seharusnya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan hidup dalam damai sejahtera. Karena itu saudara, kalau kita tidak punya damai sejahtera, jawabannya cuma satu, hidupku tidak berkenan kepada Allah. Ada yang tidak beres dengan hubunganmu dengan Tuhan. Ada yang tidak beres antara saudara dengan Tuhan yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Amin. Amin. Orang datang dan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa waktu kami menikah 2 tahun pertama rumah tangga kami itu aman saja, tapi mulai masuk tahun ketiga semua salah. Bapak masak di rumah saudara, makan di warung salah. Padahal dia cuci dan pembagian, dia bilang, Pak, tempat masih kotor. Jangan kamu, padahal dia saudara baik beli motor, wangi-wangi. Kalau Bapak tidak bercat di rumah kau cium. Bahkan kalau Nabi sejahtera tidak ada masalah saja. Setelah dia cerita semuanya sudah. Lalu saya tanya begini, kenapa kok di tahun ketiga kamu mulai berkelahi? Kenapa di tahun ketiga kamu tidak seperti tahun pertama? Nah, saya tidak tahu, Pak. Dulu kalau kami berjalan di gereja, dia tanding saya, Pak. Sekarang ini duluan saudara belakang, Pak. Saudara diberkati oleh Tuhan. Hati-hati. Kalau damai sejahtera hilang, masalah tambah banyak. Masalah kecil jadi besar. Masalahnya kecil jadi besar. Masalah tidak berat sebenarnya. Tapi karena tidak ada damai sejahtera, yang kecil itu jadi besar. Orang kalau ada damai sejahtera tidak begitu, saudara. Saya bilang begini, kalau begitu sekarang udah dengar deh. Dia tidak gandeng lu gandeng dia, paksa. Jalan viral. Saya bilang begini, cepat.
sedang kehilangan damai sejahtera. Dia boleh kehilangan damai sejahtera, tapi kamu tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita tidak dapat digantikan dengan apa. Amin, saudara. Ya, saudara, tidak ada. Saya anggap tidak ada rumah tangga yang saudaraku jalannya mulus. Semua itu pasti ada kesalahpahaman, ada. Tapi persoalannya kamu punya damai sejahtera atau tidak? Kalau tidak punya damai sejahtera, masalah kecil jadi besar. Sudah. Semua orang ini hidup tidak pernah yang namanya lolos dari kelemahan dan kekurangan. Semua orang punya kelemahan. Anda mau nikah dengan orang sempurna? Tidak ada. Tidak ada. Laki-laki sempurna tidak ada. Perempuan sempurna tidak ada. Mau nikah yang saudara sama persis dengan kita? Tidak ada. Saudara yang diberkati. Karena kalau Anda mau menikah dengan sama persis, maka saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak ciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak, Dia menciptakan hanya satu jenis, laki-laki saja, supaya laki-laki bisa nikah dengan laki-laki. Tidak, tapi dari pencipta jelas berbeda. Sudah beda, sudah fisiknya saja beda, apalagi isi dalamnya, pikirannya itu belum tambah dengan karakter, budaya, segala macam, otomatis beda semua. Tetapi yang bikin kita bisa jadi satu adalah damai sejahtera yang Allah karuniakan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan, di gereja juga akan ada damai. Jika orang yang kumpul dalam gereja bukan hanya saudara menginginkan kita semua harus satu pikiran, tidak mungkin. Kita boleh beraneka pikiran, tapi kalau ada damai sejahtera dalam hati kita semua, aman. Tidak ada yang menjadi hal sok. Tapi coba tidak. Oh berat, saudara. Rapat majelis bisa banting meja kiri kanan. Di pendapat tidak terima, dia bisa bongkar bikin gereja baru. Saudara, sungguh. Orang kalau tidak ada damai sejahtera, yang ada bakal lain. Tetapi kalau ada damai sejahtera dalam hatimu, sekali lagi, segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Amin. Perhatikan Mazmur 133. Lihat ayatnya. Mazmur 133, perhatikan. Saudara, ayat terkenal. Jadi kalau kita ada damai sejahtera itu enak. Mazmur 133, ayat yang pertama sampai 4. Nyanyian sejarah sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Yang menanyakan jangkutan dan kelai jubahnya. Ayat 3, ulang, jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Jadi kalau orang diam itu rukun bersama, ada damai sejahtera di sana. Tuhan perintahkan berkat terus. Tuhan perintahkan berkat, Tuhan perintahkan saudara berkat atas kehidupan kita. Dan ingat baik-baik betapa pentingnya kita berkenan kepada Allah. Sebab waktu kita berkenan ada damai sejahtera. Waktu kita berkenan, sekali lagi Tuhan menyatakan damai yang luar biasa dalam hidup kita. Damai itu membuat kita menjadi satu dan berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, malam ini saya rindu berkenan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Ini yang kita harus sama-sama pelajari. Ini yang saya mau bagikan buat kita malam hari. Mari kita memperhatikan ayat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Dalam hitungan ketiga jemaat Tuhan akan membantu membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga dengan keras. 1, 2, 3. Mereka yang hidup dalam apa? Tidak mungkin apa? Jadi kalau mau berkenan kepada Allah, kebalikannya, jangan hidup dalam daging. Kalau mau supaya Allah berkenan dalam hidup kita, Dia jawab doa kita, Dia tolong, Dia selamatkan, Dia kasih damai sejahtera buat kita. Maka ingat, tidak
tetapi tidak boleh dikuasai oleh kedagingan. Sebab kalau kita Kristen tapi masih hidup di dalam kedagingan, maka kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Karena Allah menghendaki orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak lagi hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Galatia pasal 5 ayat 16 mulai. Perhatikan. Kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Bersama-sama 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh maka, supaya kamu jangan turuti keinginan daging. Ayat itu bilang kamu hidup dalam roh. Roh itu huruf kecil atau huruf besar? Berarti rohnya siapa? Roh Tuhan, roh Allah. Kita disuruh yang masih hidup di dunia ini, kita hidup dalam roh Allah. Jangan hidup dalam kedagingan kita. Ayat 17. Ayat 17. Ya, 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan jadi keinginan daging kita ini berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging ketemu dengan keinginan roh itu akan bertabrakan. Saudara, karena bertabrakan, maka orang akan melakukan sesuatu di antara duanya. Dia tidak bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri, tapi dari salah satu, entah itu keinginan daging atau keinginan roh. Perhatikan, 1, 2, 3. Karena keduanya apa? Bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudara yang diberkati itu, bukan yang kita kehendaki yang kita lakukan, tetapi dua ini, keinginan daging, keinginan roh. Kalau kamu tidak hidup dalam keinginan roh, berarti keinginan daging otomatis. Kalau tidak dengan keinginan daging, pasti keinginan roh. Karena roh dua ini bertentangan. Daging dengan roh tidak bisa bersamaan jalan, tidak bisa. Itu kegelisahan. Saudara yang diberkati. Nah, karena itu Alkitab memberitahu kepada kita, kalau saudara mau hidup berkenan kepada Allah, jangan hidup dalam daging, hidup dalam roh. Karena keduanya tidak bisa, saudaraku. Ada berjalan bersama-sama. Keduanya tidak bisa menjadi satu. Keduanya bertolak belakang. Keduanya punya cara kerja yang berbeda. Tidak bisa. Saudara yang berkata itu. Nah, ayat 18. Perhatikan. Galatia 5 ayat 18. Tampilkan. Akan tetapi, jemaat Tuhan 1, 2, 3. Jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Begini saudara, saya mau jelaskan ini kalimat. Kalau kamu memberi hidup dipimpin roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu jangan. Jangan ini saudaraku berat. Kalau orang hidup di bawah ini susah setengah mati. Tapi beda, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus itu memampukan dia untuk melakukan, bukan karena jangan, tidak. Tapi Roh Kudus akan bergerak dalam hidupnya, memimpin hidupnya kepada segala kebenaran. Karena Roh itu adalah Roh kebenaran yang membawa orang ada hidup di dalam kebenaran. Ini penting, saudara yang diberkati. Nah, inilah ciri kekristenan. Jadi kita ini berbuat baik bukan karena kekuatan kita. Kita bisa, saudara, tidak melakukan sesuatu yang jahat. Itu bukan karena kita, tapi oleh karena Roh Kudus bekerja. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu dimateraikan dengan Roh Kudus. Sebab kalau kamu tidak dimateraikan dengan Roh Kudus, berarti saudara Anda tidak bisa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Harus dimateraikan dulu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan segala sesuatu. Galatia 1 ayat 14. Ambil. Galatia pasal 1 ayat 14. Dengar. Galatia pasal 1 ayat 14. Ya. Mari kita baca sama-sama. Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14, bukan Galatia.
Efesus 1:14. Mari sama-sama kita baca ini. 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Roh Kudus ini dia jaminan. Makanya orang yang percaya kepada Kristus, dia dimateraikan dengan Roh Kudus di ayat sebelumnya. Setelah dimateraikan, Roh Kudus itu jadi jaminan buat saudara, supaya saudara bisa hidup dalam penebusan Yesus. Kalau tidak, saudara yang diberkati, orang Kristen tidak mampu berjalan sendiri, melakukan segala sesuatu sendiri. Tidak bisa. Dia harus ada kekuatan lain yang bekerja dalam dirinya, kekuatan lain yang memimpin hidupnya, baru dia bisa hidup benar-benar berkenan kepada Allah. Tanpa pimpinan Roh Kudus, semua orang tidak bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Mau pendeta, mau majelis, mau diaken, mau jemaat biasa, kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, percuma saudara yang diberkati Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kita bersyukur dia tidak membiarkan kita, dia meneraikan kita, dia memberikan jaminan Roh Kudus supaya kita bisa hidup dipimpin, dikuasai, dan hidup berkenan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Bilang ke samping kiri kanan, jangan berusaha dengan lumbung kekuatan, karena lu terbatas. Ya sudah, ini berat yang harus kita lakukan. Tapi kalau Roh Kudus kerja tidak berat. Nah, mari kita lihat Galatia pasal 5 tadi. Saya mau tunjukkan ini sudah. Galatia pasal 5 ayat 19. Tadi kita sudah sampai 18. Sekarang kita lompat di ayat 19. Ini kalau Roh Kudus kerja, saudara diberkati, ingat berkata ini, perbuatan daging telah nyata. Yang itu apa? Ulang satu. Kalau saudara diberkati ini kan Paulus mulai bukan. Jadi kamu cek baik-baik, kamu sudah dipimpin Roh Kudus atau tidak. Paulus ngomong kepada jemaat Galatia, cek. Satu, saya kasih tahu kamu ya. Paulus bilang sama jemaat Galatia, perbuatan daging itu apa saja? Satu, percabulan. Paulus bilang, kalau ada percabulan di antara kamu, berarti kamu belum dikuasai oleh Roh Kudus. Kamu belum memberi hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang kalau dipimpin Roh Kudus, dia tidak kasih dia punya hidup kepada percabulan. Tidak mungkin. 1 Korintus 6 ayat 17. Tampilkan. Perhatikan ayat. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6:17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ayat yang ke-18. Perhatikan saudara, ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari apa? Dari apa? Percabulan. Tapi ayat 17 bilang apa kembali? Ayat 17. Saudara lihat tuh. Ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 18. Siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan siapa? Jadi kalau tidak ikat diri dengan Tuhan Allah dulu, lu tidak satu roh dengan Tuhan dulu, lu tidak bisa jauhkan diri dari percabulan. Omong kosong. Makanya orang Kristen yang masih selingkuh, cabul, saudaraku, itu Kristen yang belum dipimpin Roh Kudus. Kristen yang Roh Kudus tidak memimpin hidupnya, dia tidak mengikat dirinya dengan Tuhan, sehingga hidupnya adalah percabulan. Itu saja jawaban. Saudara yang berkati. Ayat 18 teman, saya mau baca lagi itu ayat 1 Korintus 6. Ya, setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar diri, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19. Perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa 1, 2, 3 tubuhmu adalah yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jadi tanda orang kepenuhan Roh Kudus, saudara, itu bukan seperti ajaran-ajaran yang saudara aku bilang, kita kalau penuh Roh Kudus kita mulai bahasa roh, sandal lama sandal baru, sandal lama sandal baru. Itu bukan. Kalau Roh Kudus kuasai kamu tuh jadi kamu dipimpin keluar dari percabulan. Kalau Roh Kudus pimpin kamu, kamu tidak lagi di dalam percabulan. Ya saudara, karena ada yang banyak bahasa roh tapi juga hidup dalam percabulan. Di gereja
lalu tidak tuh. Papa mama bolo-bolo, papa mama bolo-bolo. Lalu sinter sampai harus itu keluar ramah seorang anak nona. Ini lu gila ini bukan lu dipimpin Roh Kudus, lu dipimpin roh setan. Karena Roh Kudus pimpin orang tidak masuk ke dalam percabulan. Roh Kudus akan memimpin orang keluar dari percabulan. Itu adalah pekerjaan Roh Allah yang mutlak dalam hidup kekristenan ini. Tepuk tangan terbaik gue. Makanya tadi malam sekarang kan Yusuf itu dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak pimpin dia, istri Potifar mati. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi Roh Kudus memimpin dia. Orang kalau dipimpin Roh Kudus, dia tidak akan hidup di dalam percabulan. Amin. Amin. Jadi saudara enak kan kalau bapak, mama, saudara dan saya, kita semua suami istri hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak usah takut saudara. Ya, karena yang hidup dipimpin Roh Kudus tidak lagi hidup dalam kedagingan, tapi hidup dalam Roh Tuhan. Anda punya suami dikuasai oleh Roh Tuhan, Anda tidak perlu takut. Ya, Anda punya istri dikuasai oleh Roh Tuhan, tidak perlu takut. Tapi ada banyak Kristen yang suami istri tidak dikuasai Roh Tuhan. Makanya saudara diberkati Tuhan, ini bahaya. Tingkat dosa percabulan akan semakin meningkat kalau orang tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mau berhenti karena ada begitu banyak orang berhenti bertahun-tahun saudara. Tapi karena dia tidak diberi dirinya dipimpin oleh Roh Tuhan, kembali lagi ke lubang yang sama, ke dosa yang sama. Karena dosa itu selalu menikah, selalu menawarkan sesuatu yang terasa enak, tetapi ujungnya menyakitkan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang dipimpin Roh Kudus, dia akan tahu mana kehendak Allah dan mana Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi ingat itu. Kalau saudara dipimpin Roh Kudus, jadi kita akan betul-betul hidup dalam kesungguhan dipimpin Tuhan. Galatia pasal ayat yang ke-19. Lanjut. Setelah percabulan dikatakan dalam ayat itu. Next, Galatia 5 ya. Kecemaran hawa nafsu. Percabulan habis, kecemaran hawa nafsu. Ini semua berat-berat semua. Dan orang Kristen banyak yang lakukan ini. Ya. Manado itu kota Kristen, tapi saudara penuh dengan percabulan. NTT ini juga. Ya. Orang hidup dalam percabulan. Padahal ini katanya kota Kristen, jarak satu gereja dan gereja lain ini hanya jarak 200-300 meter. Saudara. Tapi orang-orangnya tidak dipimpin Roh Kudus ya berat. Karena saudara yang berkati Tuhan yang bisa buat kita hidup berkenan kepada Allah itu kalau kita memberi hidup kita dipimpin Roh Tuhan. Tanpa ini tidak akan pernah bisa. Hidup dalam kecemaran, hidup dalam hawa nafsu. Saudara, next ayat yang ke-20. Ya, Galatia 5. Penyembahan berhala masih banyak, sihir masih banyak. Ya, itu kekristenan yang membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau orang dipimpin Roh Kudus tidak ada lagi itu penyembahan berhala. Kayu-kayu batu orang sudah disembah lagi. Soalnya ada lagi yang namanya sihir kiri kanan. Itu semua sudah tidak ada. Tapi banyak orang yang tidak dipimpin Roh Kudus. Masuk gereja, keluar gereja, pohon kayu batu disembah ulang lagi. Sihir, santet, swangi, segala macam. Itu bukti bahwa orang itu sebenarnya tidak dipimpin Roh Kudus. Lanjut, setelah itu perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Lanjut, ayat 21. Kedengkian, itu satu paket. Marah, benci, dengki, iri hati. Itu juga masih banyak. Saudara, orang-orang Kristen hidup padanya seperti itu semua. Banyak itu. Dalam gereja, tapi saudara cocok satu dengan yang lain. Ya. Hidup dalam kebencian, hidup dalam kedengkian. Saudara yang diberkati Tuhan, ini Kristen seperti ini tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Tambah lagi satu, kemampukan di dalamnya lagi. Minum lalu non-stop. Banyak Kristen masih minum lalu. Di rote sini ada yang masih minum lalu, toh? Banyak. Aduh, kasihan nih. Ya, berhenti sudah mampu ya. Bahkan mampu itu separuh masih minum juga. Jangan mampu sama mampu itu separuh mas parah. Kemampukan. Tapi ada yang pernah protes saya bilang, Bapak kami minum tapi kami tidak mau. Kan
Alkitab bilang itu kemah buka. Ya, tapi kami tidak mabuk, Bapak. Kami minum, tapi kami tidak mabuk. Ya sudah. Tapi saya lihat dia suara mabuk, suara berat. Ya, orang kalau mabuk itu beda dengan orang waras. Orang kalau tidak mabuk, suaranya normal gitu. Tapi kalau dia mabuk, misalnya saya mabuk, ayo Bapak, saya tidak mabuk. Itu mabuk sebenarnya. Saya ngomong saya tidak mabuk, tapi saya suara itu membuktikan bahwa saya mabuk. Saya baru minum satu tidak mabuk. Itu mabuk. Jadi jangan pakai putar balik lah. Ya. Ada yang lagi bilang begini, Bapak, dokter bilang kan alkohol itu juga penting buat tubuh. Saudara diberkati, memang betul dokter bilang begitu. Tapi apakah kau sudah pergi periksa ke dokter? Lalu dokter kasih resep sama kamu, penyakitmu ini harus minum alkohol 1 hari 3 kali. Ya saudara, atau ditulis alkohol 3 kali 1 hari. Nah kalau ada resep dokter seperti itu, kau pulang minum terus. Saudara diberkati, dokter itu memberi obat bukan tiap hari. Yang sakit saja baru minum obat. Harus sakit apa kalau tiap hari minum alkohol terus? Saudara diberkati, itu hanya mau les, mau lari dari kebenaran firman Allah. Padahal kau sebenarnya belum hidup dalam Roh Kudus, tapi hidup dalam kemabukan. Jangan lari dari kebenaran, saudara. Sebenarnya kalau dicinta anggur, cinta itu saudara alkohol dibandingkan cinta kebenaran Tuhan, Roh Tuhan. Karena kalau ada Roh Kudus dalam hati ini, orang tidak mungkin dipimpin kepada itu paklaru. Tidak ada. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus tidak akan pimpin dia ke paklaru. Percayalah. Dan saya alami. Itu sama orang lain. Saya sendiri. Dulu saya juga roh setan pimpin saya ke paklaru. Saudara. Tapi Roh Kudus tidak akan pimpin orang ke paklaru. Saudara, hari ini saya sudah pakai pakaian gereja, bawa Alkitab. Sudah tiba-tiba setan ngomong di hati. Gak usah di gereja. Minum lalu dulu. Ya saudara. Saya tanya, jadi jalan-jalan bukan menuju di gereja, menuju paklaru. Bawa Alkitab duduk di paklaru. Saudara diberkati. Tapi waktu Roh Kudus pimpin tidak lagi begitu. Roh Kudus pimpin tidak mungkin bawa orang ke paklaru. Tidak ada. Saudara, orang Kristen yang dipimpin Roh Kudus keluar dari percabulan, keluar dari saudaraku, apalagi hawa nafsu, keluar dari kecemaran, keluar dari kedengkian, iri hati. Saudara, itu keluar kalau Roh Kudus pimpin orang. Tidak ada yang mustahil. Bagi kita memang itu sulit, tapi bagi Tuhan, bagi pekerjaan kuasa Allah, tidak ada satupun yang sukar di mata Tuhan. Persoalannya adalah Anda mau dipimpin Roh Tuhan atau tidak. Itu saja. Kalau tidak mau dipimpin, ya tidak bisa. Anda akan berargumentasi putar tabalik kiri kanan, saudara. Tidak akan. Tapi orang kalau saudara mau dipimpin Roh Kudus, dia tunduk kepada apa yang Roh katakan. Dia tunduk kepada apa yang firman Tuhan katakan, bukan kepada suara hati, bukan kepada apa yang sudah muncul dari pikiran, tapi apa yang Tuhan katakan. Itu kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, hanya orang-orang yang sekali lagi mau membantah itu orang-orang yang sengaja mau cek Tuhan Allah. Tapi karena saudara ada orang yang mau cek Tuhan Allah, maka saya ini suka tunjukkan ayat-ayat supaya yang mau cek Tuhan Allah tuh dia baca ayat Alkitab dan dia sadar segera. Supaya Alkitab yang jawab dia punya pertanyaan. Dan malam ini saya akan baca Yesaya pasal 5 ayat yang ke-11. Tampilkan Yesaya 5 ayat 11. Yesaya 5 ayat 11. Sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, ya, dan duduk sampai malam hari, badannya dihangatkan oleh angin. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Itu celaka. Ada yang bilang gini, Bapak, tapi saya bangun siang baru saya bingung. Salah. Lu jangan putar lagi. Ya sudah. Bapak, saya tidak duduk sampai malam, hanya sampai sore. Sama. Ya sudah. Itu ayat batasnya sudah, itu
22, lebih jelas. Yesaya ini ayat 22. Ayat 22. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Celaka menjadi jago minum. Jago apa? Jago minum. Jago apa? Jago minum. Jago minum ini dalam arti bukan minum aqua. Ini kan ayat tadi ayat 11 jelas. Jago minum, saudara. Jago minum. Dan memang tukang minum dong itu dong bilang dong jago. Dong pun cara minum itu beda. Saudara. Satu pegang kelas, makanya Pak Pendeta kalau di perjamuan kudus tuh lihat yang masih pegang kelas begini nih. Hari ini belum bertobat. Apalagi pas Pak Pendeta bilang ini, mari kita minum anggur dalam nama Tuhan Yesus. Dan cara minum bukan begini. Itu tuh berat. Itu tuh berat. Itu tuh berat. Itu masih pelayan. Itu orang-orang yang belum bertobat dengan sungguh. Dia tuh masih cari minuman keras dan dia suka bilang dia jago minum. Kembali anggur, kembali di mana sopi? Kita minum tidak merasa apa-apa. Karena bilang menyala, bakar menyala. Padahal dia sendiri sudah menyala berat. Tapi orang jago minum salah ngomong lagi. Dia jalan sebegini di sana. Semua jatuh, ya saudara. Tapi dia akan bilang dia tidak mabok orang jago minum. Tidak akan mabok dia bilang. Ya, baru dia buka Pak. Siapa yang bilang saya mabok? Kamu orang bilang saya mabok. Dia itu sendiri bilang saya mabok. Nah itu orang suka bilang dia jago minum. Mata lomba merah mau mati. Pulang ini istri sedua. Dari istri dua. Hai mama, kau nara dulu lain mama bilang kecantik mama. Ini kelahi merah. Juara yang kedua. Kalau yang tadi jago minum. Kita tidak mengenai juara jago ini ada satu lagi. Juara dalam mencampur minuman keras. Orang biasa bilang Mokker Flores mantap. Ya saudara. Berarti yang campur juga termasuk celaka. Makanya saya selalu bilang yang jago minum dan yang jago juara dalam mencampur minuman keras juga. Semuanya masuk neraka. Alkitab celaka. Kata celaka ini bukan hanya sekedar punya arti lu hanya sial di bumi, tidak. Itu lu sial selama-lamanya. Saudara yang diberkati itu. Dan tidak ada pemabok di sorga. Sudah pasti dengan ayat Alkitab jelas. Galatia pasal yang kelima. Ya sudah. Jadi jangan pikir mau majelis kok apa pendeta kok sama kalau masih mabok neraka. Alkitab yang ini. Galatia ini. Tampil. Ini Alkitab yang ngomong saudara. Ayat yang ke-21. Ya. Ayat 21. Perhatikan. Galatia 5. Ya, perhatikan di bagian terakhir mulai dari kata bahwa 1, 2, 3 bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam apa? Gereja Allah itu di mana? Surga. Bilang samping kiri kan, pemabok tidak masuk surga. Makanya memang balik. Saudara yang diberkati Tuhan, berhenti. Pemabok tidak masuk surga. Sebab kalau pemabok masuk surga berat. Ya saudara, berat. Kita tiap hari di surga bakal terus. Kau di mabok berat, kau semua di dalam. Ada pemabok di mana yang kita aman? Itu pasti
Makanya tidak mungkin ada pemaaf. Berarti kita harus ngomong jelas. Jadi saat tidak usah analisa kiri kanan. Ini aja bilang, jangan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kamu ngomong apa lagi? Takut dari kiri kanan lagi. Ya sudah jelas. Ya sudah. Makanya tadi pagi di khotbah kenaikan saya sudah bilang, di sorga tidak ada orang dalam, Pak. Tidak ada. Nah, jadi kalau tukang mabuk datang dan ngambang, pendiri gereja ini, aku nanya, dan kasih angin. Tidak ada orang dalam. Saudara yang diberkati, tetap menang, neraka. Jadi kalau saudara jangan bermain-main dengan dosa, jangan. Ya. Dosa itu efeknya memang maut, itu terang. Karena itu Tuhan tahu lu soalnya bisa, beta soalnya bisa. Tuhan tahu, Tuhan bilang lu soalnya bisa. Makanya beta kasih Roh Kudus. Makanya Yesus berkata kepada murid-murid sebelum dia terangkat ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima janji Bapa. Apa itu? Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada kamu. Sebab kalau Roh Kudus tidak turun ke atas kamu, kamu tidak bisa menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kamu tidak bisa. Yang ngomong bukan pendeta, yang ngomong bukan Petrus, yang ngomong bukan rasul-rasul. Tuhan Allah sendiri. Dia tahu kita tidak mampu, karena juga memberikan Rohnya kepada kita sekalian. Itu bukan kebaikan. Memang sambil kiri kanan jangan bakinjak. Karena lu sana mampu jangan bakinjak. Buka hati dan biarkan Roh Kudus masuk tinggal di dalam hidupmu, saudara, supaya kau tidak ikuti keinginan daging. Sebab kalau tidak akan pernah bisa. Kita berusaha dengan kekuatan kita, lepas loyo lagi, saudaraku, kembali lagi ke dosa. Tapi Roh Kudus memampukan kita sekali. Roh Kudus memampukan kita sekali. Karena itu malam hari ini saya ingin sampaikan sekali malam ini, buka hatimu dengan Roh Tuhan. Biarkan Roh Kudus itu ambil alih dalam hidup saudara. Kalau selama ini mungkin dia pasif, dia tidak bekerja karena saudara membiarkan keinginan daging lebih berkuasa. Hari ini saudara ingat baik-baik, saya mau beralih, tinggalkan keinginan daging dan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Kita Roma 8 ayat 14. Kita Roma 8 ayat 14. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. tanya samping kiri kanan, yang pimpin kamu siapa? Kalau yang pimpin kamu kedagingan, maka kamu anak kedagingan, bukan anak Allah. Tapi kalau yang pimpin kita adalah Roh Allah, Alkitab berkata orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Karena itu saudara diberkati Tuhan. Saya ulang lagi, bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Roma 8 ayat 8 mengatakan jangan hidup dalam keinginan daging. Tapi bagaimana kita tidak bisa mengikuti keinginan daging? Lemah kita, ya, tidak mau, tapi kadang-kadang kita lakukan. Tapi kita bersyukur Roh Kudus memberikan jaminan kepada kita. Yang kedua, terakhir sekarang kita akan perhatikan saudara bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Perhatikan Roma pasal 12 ayat pertama. Tampilkan, saya membaca bersama dengan jemaat Tuhan ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ialah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Saudara perhatikan, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan
dia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat. Kalau kita ngomong Filipi 3 ayat 20, tampilkan. Kita Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Saudara diberkati Tuhan. Jadi jangan pikir saudara masih orang dunia sehingga saudara mau hidup seperti orang dunia. Jangan. Filipi 3 ayat 20 ya. Perhatikan sama-sama. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi saudara ingat, memang kita warga negara Indonesia itu cuma status secara jasmani kita, tetapi status rohani kita ini warga kerajaan Allah. Status jasmani yang sementara, umur 70, umur 80, yang sebentar saja kita kemudian dipanggil pulang Tuhan, itu yang Indonesia. Begitu kau masuk di dalam tanah kubur, tidak bisa lagi warga negara Indonesia. Stop, KTP-mu hangus, isimu terbakar, STNK motor lenyap, surat tanah semua orang ganti nama. Loh iya, Anda tidak sampai sana bilang anak, nanti kalau bapak mati jangan serakah. Kosong ada laki-laki 3 orang, jadi itu tanah 2 hektar itu kosong bagi rata. Oh saudaraku, lu sumati, lu tahu, lu mau bagi rata, kosong itu yang hidup yang membagi. Ini saudara diberkati itu. Ya. Nah itulah kita di dunia ini. Di dunia ini batas waktu sementara. Kewargaan kita yang sebenarnya di surga, ayat Alkitab mengatakan. Tapi ada banyak orang bikin diri model kayak di dunia ini selama-lamanya. Jadi dia tidak pusing bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dia hidup justru lebih cenderung sebagai warga kerajaan dunia. Hidup di dunia, saudara. Ya. Padahal semua yang ada di dunia akan lenyap. Kita sudah baca itu ayat tadi malam di sana. Saya mau baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 16, tampilkan dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 16. Perhatikan saudara yang diberkati Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Saudara, jadi jangan lagi hidup dalam hal itu. Ayat 17. Perhatikan, saya bacakan. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jangan serupa dengan dunia. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Allah, jangan serupa dengan dunia. Harus beda, saudara. Kalau kita sama dengan dunia, maka kita sebenarnya orang-orang yang bikin Tuhan disakiti. Bukan berkenan Tuhan musuhi kita. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan jelas, persahabatan dengan dunia menjadikan dirimu musuh Allah. Ya, makanya orang-orang Kristen, saya mau pesan pada malam hari ini, kita mesti beda. Bilang samping kiri kanan, Revo usah beda, masa lu bisa beda? Ya, orang sering bilang Revo beda. Satu hari anak-anak remaja, pemuda datang ke saya lalu bertanya begini, Pak Pendeta kami mau cetak baju nih, kira-kira tulis apa? Saya bilang boleh tulis katong beda. Ya sudah, mesti bikin kita ini beda. Memang kita tinggal di dunia, tapi orang lihat kita mesti beda. Saudara, tidak boleh lihat kita sama. Saudara yang berkati Tuhan. Ya. Kalau saya pendeta khotbah, saudaraku, khotbah firman Tuhan yang sudah larang orang jangan mabok, orang harus dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau saudara besok pergi lihat saya ada di Baklaru duduk dengan orang-orang yang lagi mabuk, kira-kira apa yang saudara ngomong tentang saya? Saudara bilang, putar balik, omong mulut besar sana, dia ada malalas di sini. Saudara, ya, itu membuktikan bahwa saya tidak beda dengan orang dunia. Saudara yang berkati Tuhan, Kristen itu menunjukkan perbedaan. Karena yang bisa membuat orang Kristen berbeda dengan orang lain adalah saudara yang diberkati, cara hidup kita mesti beda. Orang di luar sana sembarang, kita tidak sembarang. Makanya di gereja tempat saya layani, saya sudah bilang kepada jemaat, datang ibadat pakaian sopan, jangan pakaian harga biru. Lu di pesta, lu gantung emas kiri kanan, ya saudara pakaian mantap-mantap, semua datang gereja pakaian sopan. Saudara yang berkati, ada yang pernah datang rok sama dia.
duduk di muka. Namanya tahu bahkan jalan-jalan begini terus kan. Kira-kira memang lihat begini terus. Saudara-saudara, apakah saudara mengerti? Hari ini mesti lo di bawah. Nah kalau belok di bawah, dan dia duduk barusan begini. Tuh, tak. Lu di barat, ini mah. Loh, Kristen ini mesti beda dong. Sorry, orang-orang pergi ke rumah ibadahnya yang sudah pindah apa? Dalam arti ini saya katakan di rumah ibadah mereka tidak sebenarnya sesungguhnya kita lebih kudus ini karena Tuhan Yesus ini. Tuhan Allah yang hidup, tapi mereka begitu sakral, menganggap saudara tempat ibadah itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kita punya ini karena kita hamba biru. Sorry, sepatu tarik rokok dalam gereja. Saudara, lo berarti di gereja ini apa? Kalau kau tidak bisa bedakan, orang Kristen itu mesti beda dong. Saudara yang diberkati Tuhan, kekristenan itu beda. Orang mesti lihat kita beda. Beda. Karena kita bilang kita ini adalah seperti apa ini? Kota yang terletak di atas gunung, tidak tersembunyi, dilihat oleh semua orang. Kita tidak bisa tersembunyi. Saudara yang diberkati Tuhan, dilihat oleh semua orang. Jadi kalau kita hidup ini sudah tidak beda, orang akan mencela kekristenan. Orang akan mengatakan kekristenan itu putar balik, hanya omong banyak tentang firman. Tapi lihat dong menjemaat dong, lihat dong orang Kristen dong kelakuan. Orang akan lihat kita seperti sama dengan mereka. Tapi kita tidak boleh. Kita tahu bahwa kita orang-orang yang berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah, dia menunjukkan hidupnya berbeda, tidak serupa dengan dunia ini. Amin. Saudara, kalau membaca kitab Kejadian pasal 6, Tuhan pernah marah karena tidak ada perbedaan antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia dalam Kejadian pasal 6. Saudara, kata anak-anak manusia itu lebih cenderung kepada anak-anak yang hidupnya dalam kedagingan, karena mereka adalah orang-orang yang hidup dalam saudaraku hawa nafsu, ya. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya saudaraku hanya bakal lain itu. Ayat ini mengatakan, sehingga Tuhan bilang, hei, kenapa kok kamu anak-anak Allah ambil anak-anak manusia? Kamu tidak boleh dong. Kamu mesti beda. Tuhan marah, akhirnya Tuhan musnahkan dengan cara mendatangkan air bah dan menyelamatkan 8 orang keluarga. Itu karena orang tidak mau berbeda. Orang Kristen, saya sampaikan kebenaran, kita mesti beda. Kalau kita berbeda, Tuhan lihat kita berkenan. Saudara, kita tidak bisa pura-pura datang kebaktian, tidak bisa. Tuhan ini center kita tiap hari, Pak, Ibu, dengar baik-baik. Tuhan center kita tiap hari. Tiap hari dia center kita, dan kita tidak bisa munah di hadapan Tuhan. Anda di rumah, dia center Anda. Anda di pekerjaan, dia center Anda. Anda di jalan, dia center Anda. Dia lihat. Dan perkenanan kita tidak bisa manipulasi dengan ibadah 3 jam di gereja. Tidak bisa. Ibadah yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah seluruh bagian hidup kita, mulai dari Senin sampai Minggu kembali, harus benar-benar berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Maleakhi 3:18. Ambilkan kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada. Ini ayat bilang apa? Akan terlihat apa? Perbedaan. Jadi tidak bisa sama dong. Kita ini beda. Kemarin saya ke pasar Musalang, saya juga tidak kenal beberapa orang, ketemu dengan saya kurang lebih 4 orang. Saudara yang berkata, ketemu saya, bapak sampai di Rote. Iya. Saya tidak tahu mereka kenal saya dari mana. Mungkin Facebook, mungkin di YouTube, mungkin di Instagram, atau mungkin pernah ketemu di Kupang. Kan saya tidak tahu. Saudara bayangkan,
Kalau orang kenal saya, tapi kemarin saya pergi ke pasar, lalu kemudian saudara saya maki-maki di pasar. Ini Bapak Tuhan yang suka omong firman dari mulut tuh, orang akan ngomong apa itu saudara? Karena saya tidak beda. Tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, sekali kekristenan ini akan tidak ada arti. Tidak ada arti. Yang membuat kekristenan berbeda karena saya dan saudara hidup beda, hidup berbeda. Hidup kita sungguh-sungguh harus berbeda, karena bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang firman Tuhan inginkan. Amin. Amin. Saya tutup dengan satu cerita. Satu hari pendeta ini pergi berkhotbah di satu daerah. Ya, dia naik bis sampai di sana KKR di lapangan, dan orang banyak hadir malam itu. Saudara diberkati Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan tentang kejujuran malam itu. Saudara, selesai dia menyampaikan firman Tuhan tentang kejujuran, orang banyak diberkati Tuhan, orang banyak mengalami berkat Tuhan. Dan besok dia pulang ke tempat, di rumah tempat dia tinggal. Waktu dia perjalanan pulang, saudaraku, di tengah perjalanan biasa bis itu sebelum sampai orang mesti tagih uang dulu terlebih dahulu, konjak tagih uang. Lalu konjak mulai tagih uang di belakang, dia duduk di tengah. Dan saudara, sampai di dia kasih uang. Dia kasih uang 100.000. Perjalanan dari tempat KKR itu ke rumahnya itu 50.000 ongkos. Tapi dia kasih 100.000. Lalu konjak kembalikan duit 30.000. Seharusnya kembali berapa? 5. Tapi konjak kasih kembali 30. Saudara, lalu konjak jalan terus ke depan. Betul terima uang 30. Lalu saudara Pak pendeta bilang, itu hari beta datang 50. Tapi pas sekarang beta pulang, kok hanya berapa? Hah? Sekarang berapa? 80. Saudara yang diberkati Tuhan. Sekarang tambah naik harganya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu saudara, begitu ini konjak datang sampai di dia, dia tanya, harga sebenarnya keberangkatan dari sini ke sana itu berapa? Saudara, lalu konjak bilang, sebenarnya itu adalah 80 Pak. Tapi kenapa? Kemarin waktu saya ikut itu, kok kamu kasih saya kasih bayar kamu 100, kamu kasih saya kembali, kok lebih? Ya saudara, ya, sekarang kok kamu kasih naik lagi, sekarang tinggal ini kamu saya kasih kembali saya 50, kok kamu kasih kembali saya cuma 30, yang 20 di mana dong? Pak pendeta, saya ini sebenarnya sudah kenal Bapak lama. Saya ini sudah kenal Bapak kan suka khotbah di YouTube dong. Ya Bapak, ya betul, saya suka khotbah di YouTube. Ya, saya sudah kenal lama Bapak. Jadi Bapak ini saudara, sebenarnya saya sudah kenal lama, tapi kenapa Bapak tadi malam khotbah jujur, sementara Bapak sendiri tidak jujur? Ya saudara, karena seharusnya itu hari saya bayar itu Bapak sudah tahu harganya seperti itu. Ya, kenapa Bapak terima uang 50, Bapak tidak kasih kembali saya 30, Bapak semua juga 30. Ya, sekarang saya kasih kembali Bapak sesuai dengan apa yang menjadi harga. Ini bis saudara. Ya, lalu begitu omong Pak pendeta kaget karena saudara, orang ini ternyata selama ini mengikuti dia. Orang ini ternyata konjak bukan hanya sekedar konjak yang cinta Tuhan, yang suka dengar pendeta berkhotbah. Tapi Pak pendeta sudah menunjukkan ketidakjujurannya. Berarti saudaraku, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tapi dengan dia menjadi berkat bagi banyak orang, sekaligus dia tidak menjadi berkat buat hanya satu orang saja yang hadir pada waktu itu. Saudara diberkati, betapa tidak orang Kristen yang benar seperti ini di hadapan Tuhan. Kita akan membuat banyak jiwa yang sudah berangkat menuju ke neraka kalau kita sendiri tidak bisa menerapkan kebenaran itu dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang yang sudah sebenarnya mau bertobat, mau percaya, tapi lihat hidup saudara dan saya yang tidak mencerminkan tentang Kristus, membuat mereka tidak mau menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi malam hari ini saya ingin tekankan di bagian terakhir dari kebenaran, betapa pentingnya kita mencari perkenanan Allah. Dan perkenanan Allah itu hanya bisa terjadi jikalau kita berbeda dari dunia ini. Perkenanan Allah itu bisa terjadi jikalau saudara dan saya kita tidak menjadi orang-orang Kristen memimpin diri kita sendiri, tapi biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Dengan demikian Anda dan saya akan berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersyukur firman Tuhan pada kesempatan
datang hari ini, saudara. Dan saya percaya bahwa pada malam hari ini bukan saudara dan saya saja yang sungguh-sungguh mau untuk diubahkan oleh Tuhan. Bukan hanya saja saudara yang saya dan saya mau datang memberi hidup kita kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu saya dan saudara merindukan hidup kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus yang menjadi sandaran, pegangan, kekuatan di dalam hidup kita sekalian. Mari kita semua akan menaikkan pujian di hadirat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita mau mengatakan di hadapan Tuhan, suaramu kudengar memanggil diriku. Dan kita akan berdoa, kita akan minta Tuhan menyatakan kekuatan kuasanya buat kita sekalian. Haleluya. Suaramu kudengar memanggil diriku. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu dengan sungguh dan biarkan Roh Tuhan itu memampukan hidupmu untuk dapat melakukan kebenaran ini, untuk dapat melakukan kebenaran ini, untuk dapat hidup di dalam kebenaran ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Roh Kudus. Suaramu kudengar memanggil diriku, dan kita akan sama-sama berdoa. Kita percaya ada Tuhan di tempat ini. Mari buka hatimu dengan sungguh di hadirat Tuhan. Buka hati dengan sungguh di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Suara
hidup saudara kepada jalan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau melihat mereka yang sedang hadir pada malam hari ini. Engkau melihat mereka yang sedang datang di altar-Mu. Engkau melihat setiap mereka yang sedang maju menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan. Saudara dengar baik, saya dan tim tidak bisa melakukan apa-apa, tapi waktu Anda buka hati dengan sungguh, Tuhan sedang melakukan sesuatu. Kami hanya kepanjangan tangan Tuhan. Percayalah, kami hanya kepanjangan tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang akan melawat hidupmu, Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Saya undang para hamba-hamba Tuhan, mari kita mau tumpangkan tangan atas umat Tuhan yang sudah menyerahkan diri pada malam hari ini. Kita percaya kuasa Tuhan sedang bekerja buat setiap mereka. Tumpangkan tangan buat mereka dan biarkanlah roh Tuhan bekerja untuk memulihkan hidup mereka. Haleluya, terima kasih Tuhan. Musik terus menyanyikan pujian ini dan kita semua tetap dalam hadirat Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.